Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 15 September 2021, berjudul Duta-Duta Pemerintahan Allah. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Duta-Duta Pemerintahan Allah, sebagai petunjuk bagi kita bila mana ingin menjadi pekerja bersama-sama dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang telah menjadikan dirinya sebagai duta-duta pemerintahan Allah akan membuang segala perselisihan dan menyerahkan dirinya bagi Allah untuk menyelamatkan yang hilang. Biarlah semua orang Kristen membuang segala perselisihan dan menyerahkan dirinya bagi Allah untuk menyelamatkan yang hilang. Biarlah mereka memohon dalam iman akan berkat yang dijanjikan, dan itu akan datang. Kedua, orang yang telah menjadikan dirinya sebagai duta-duta pemerintahan Allah akan hidup selaras dengan pekerjaannya dan memiliki Roh Kudus yang hinggap pada murid-murid pada hari Pentakosta. Bila mana kita mempersatukan hati dengan Kristus dan hidup kita selaras dengan pekerjaannya, Roh yang hinggap pada murid-murid pada hari Pentakosta akan hinggap pada kita. Ketiga, orang yang telah menjadikan dirinya sebagai duta-duta pemerintahan Allah akan selalu rajin berdoa dan mengetahui bagaimana cara merencanakan dan melaksanakan dengan bijaksana untuk memperoleh baptisan roh guna bekerja baginya. Untuk memperoleh baptisan roh, setiap pekerja harus memohon kepada Allah. Kelompok pekerja Kristen harus berkumpul untuk memohon pertolongan khusus dan kebijaksanaan dari surga, agar mereka mengetahui bagaimana caranya merencanakan dan melaksanakannya dengan bijaksana. Mereka harus berdoa agar Allah mau membaptiskan duta-duta pilihannya di ladang misi dengan kelimpahan rohnya. Keempat, orang yang telah menjadikan dirinya sebagai duta-duta pemerintahan Allah akan menanggung beban pikiran akan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, dan makanya ia senantiasa menuntut karunia kuasa yang telah dijanjikan Kristus baginya. Murid-murid tidak meminta berkat untuk diri mereka. Mereka menanggung beban akan jiwa-jiwa. Injil ini harus dimasyurkan ke ujung bumi, dan mereka menuntut karunia kuasa yang telah dijanjikan Kristus. Kemudian, Roh Kudus akan dicurahkan, dan ribuan orang akan ditobatkan dalam satu hari. Kelima, orang yang telah menjadikan dirinya sebagai duta-duta pemerintahan Allah akan mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kesulitan yang dihadapinya dan sekaligus untuk menerangi pikiran dan menyucikan hatinya. Allah tidak meminta kita untuk melakukan pekerjaan yang di hadapan kita dengan kekuatan kita. Dia telah menyediakan pertolongan ilahi bagi semua keadaan darurat yang tak dapat diatasi oleh akal manusia. Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong dalam kesulitan, menguatkan pengharapan dan jaminan kita untuk menerangi pikiran kita dan menyucikan hati kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.